Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam yang keadaan baik-baik saja dan bersemangat tentunya. Ya, senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Tribun VIP edisi Sabtu 23 Juli 2022. Dan seperti biasa pada program Tribun VIP tentunya kita selalu menghadirkan tamu-tamu atau narasumber yang VIP juga nih. Nah, pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini sangat luar biasa saya bisa duduk langsung di studio bersama Bapak Muhammad Naim yang merupakan COO dari Kalalain. Selamat sore Pak Naim. Selamat sore. Wah, gimana kabarnya nih Pak sore ini? Alhamdulillah. Luar baik. biasa ya. Ya. Gimana tadi Pak perjalanan menuju dari rumah mungkin ke Tribun Timur? Ya, memang jalanan agak sedikit padat ya, tapi kita mengantisipasi dan lebih cepat bergerak. Betul, luar biasa. Jadi Pak Naim ini sangat tepat waktu Tribuners, betul. Ya. Nah, Pak Naim mungkin sebelum kita ngobrol banyak nih, mungkin Pak Naim bisa terlebih dahulu menyapa teman-teman Tribuners ataupun juga Kalafriend yang lagi nonton. Silakan Pak. Ya, selamat sore teman-teman Tribuners dan Kalafriend yang mungkin sementara hari ini menyaksikan secara live, itu pun di waktu yang akan mendatang. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah dan kemanfaatan bagi kita semua. Betul, luar biasa. Nah, Pak Naim, pada sore hari ini tentunya kita akan membahas nih satu tema yang sangat menarik, tentunya berkaitan dengan hari ulang tahun ya, Kalalain yang ke-32 tahun ya Pak, yaitu 32 tahun Kalalain Best Quality and one time every time. Itu merupakan tema ya pada tahun ini ya Pak, betul? Betul. Betul, luar biasa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait mungkin seperti apa nih wujudnya Kalalain di usia yang ke-32 tahun ini, terlebih dahulu kita ingin kenal lebih dekat lagi dengan narasumber kita, Tribuners tentunya, Pak Muhammad Naim. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan seperti apa perjalanan karirnya Bapak nih selama bergabung di Kalalain ataupun Kala Group nih, sejak tahun berapa nih mungkin Pak? Iya. Jadi saya bergabung di Kalalain ini, dulu namanya PT Buka Kalintas Tama sejak tahun 1991. Betul. Itu kurang lebih 31 tahun yang lalu. Jadi Bapak memang sudah bergabung sejak 31 tahun yang lalu? Iya. Waduh, luar Jadi biasa. saya menjadi karyawan di perusahaan ini sejak tahun pertama berdirinya perusahaan ini. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Luar biasa, Alhamdulillah. Iya. Nah, seperti apa Pak perjalanan karirnya? Mungkin pada saat itu jadi saya masuk pertama itu sebagai karyawan di bagian accounting, yang awalnya jadi tenaga kontrakan tahun 1991, kemudian meningkat menjadi kepala bagian, kemudian menjadi manajer, menjadi general manager, dan alhamdulillah diberi amanah sebagai COO sejak tahun 2018 sampai 2018. sekarang. Betul, luar biasa. Jadi diketahui Pak Naim sudah menjadi COO Kalalain pada tahun 2018 ya Pak. Nah, itu gimana tuh waktu itu sehingga bisa dipercaya menjadi COO, dan mungkin Pak Naim sedikit bisa jelaskan tugas-tugas ataupun apa saja nih yang dilakukan oleh Pak Naim selama mengemban amanah sebagai COO Kalalain, Pak? Ya, saya harus mengawal bagaimana perusahaan ini bisa tumbuh dan berkembang. Betul. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada karyawan, dan tentunya memberikan return kepada pemilik juga. Betul. Jadi kehadiran kita bagaimana memberi nilai tambah terhadap masyarakat. Betul. Jadi sejauh ini memang kalau untuk di Kalalain, jadi Pak Naim sudah lama juga ya, sudah terhitung 31 tahun yang lalu. Kalau di Kalalain itu mungkin tinggal saya yang masih karyawan bertahan sampai sekarang ini. Ya, Wah, betul, luar biasa. Jadi memang dari awal. Tentunya Pak Naim tentu tahu, betul-betul tahu ya seluk-beluk dari Kalalain itu seperti apa ya Pak. Nah, di usianya yang ke-32 tahun Kalalain sini kemarin tanggal 19 Juli ya Pak? Juli, betul. Itu mungkin ada perayaan-perayaan kecil internal kantor atau seperti apa Pak? Gimana? Ya, ada acara sebagai salah satu bentuk kesyukuran kepada Tuhan karena kita telah menginjak usia yang ke-32. Betul. Mudah-mudahan masih diberikan lagi usia yang jauh lebih panjang daripada itu. Ya, dan acara itu cukup sederhana tapi saya rasa sangat hikmat. Betul. Karena dihadiri semua karyawan dan unsur komisaris dan BUD serta COO dari beberapa anak perusahaan Kala Group. Itu kemarin di mana Pak bertepatan? Di kantor kita di Wisma Kala lantai 10. Betul, luar biasa.
Nah, Pak Naim menginjak usianya yang ke-32 tahun ini, bagaimana sih perjalanan bisnis Kala Lines hingga hari ini? Ya, jadi Kala Lines ini adalah brand ya, brand perusahaan pelayaran. Di dalamnya ada 2 perusahaan pelayaran, yaitu PT Bumi Lintas Tama dan PT Jelajah Laut Nusantara. Saya tentunya akan bahas mengenai PT Bumi Lintas Tama ya. PT Bumi Lintas Tama ini yang tadi berdiri pada tahun 1990 bulan Juli tanggal 19 itu secara akte ya, secara nama perusahaan, dan aktivitasnya bermula secara fisik di awal tahun 1991. Jadi sebenarnya perusahaan ini awalnya adalah perusahaan angkutan penyeberangan yang kegiatannya mulai dari lintasan Bira Famatata, Selayar ke Bulukumba, yang awalnya mengoperasikan satu kapal feri yang namanya KMP Eda 1. KMP Eda 1. Itu di situ kurang lebih 3 bulan pindah ke lintasan Bajoe Kolaka. Jadi Bajoe Kolaka itu menghubungkan bukan hanya Bajoe dan Kolaka, tapi menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Itu sampai tahun 2013. Ya. Kemudian dari situ lokal sifatnya, kemudian merambah berlayar terus sampai nasional dengan berubah nama menjadi PT Bumi Lintas Tama pada tahun 2008. Itu bukan lagi lokal, sudah nasional rutenya, dan kapalnya sudah bertambah jenisnya. Itu sejak tahun? Sejak tahun 2008. Nah, jadi pada tahun itu kita mengoperasikan kapal tanker aspal yang bernama Maharani Tama, dan itu rutenya bukan lagi di daerah Bajoe Kolaka, tapi sudah mulai nasional. Sudah jadi masuk lingkup nasional ya, Pak? Sudah memasuki semua pulau besar di Indonesia minus Sumatera pada saat itu ya, minus Sumatera. Kemudian dari lokal tadi nasional dan bahkan telah internasional, karena kapal kita juga sudah hilir mudik sampai ke Malaysia. Ada beberapa pelabuhan yang kita sandari di Malaysia. Sampai sekarang seperti itu kondisinya. Jadi dari lokal ke nasional bahkan internasional rutenya. Mudah-mudahan ke depan akan semakin jauh jangkauannya untuk memberikan pelayanan. Luar biasa. Jadi sangat luar biasa ya Pak perjalanan. Itu tadi merupakan sejarah singkat ya Pak, mulai dari seperti apa Kala Lines dulu hingga saat ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih cara Kala Lines mempertahankan eksistensinya untuk menjadi solusi logistik laut terbaik dan menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan industri bisnis? Ya, jadi karena kebutuhan masyarakat itu semakin meningkat dan beragam. Jadi dulu awal-awalnya mungkin kita hanya memberi pelayanan di angkutan lautnya saja. Sekarang beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2018, kita mencanangkan namanya Kala Integrated Logistik. Jadi itu bukan lagi hanya semata-mata melayani di angkutan lautnya, tapi melainkan suatu rantai yang tidak terputus dari titik mereka akan dijemput kendaraannya sampai penyerahannya, itu bisa dilayani dengan satu perusahaan. Jadi tidak perlu lagi menghubungi banyak perusahaan, mereka cukup menghubungi Kala Integrated System itu yang ada di bawah naungan Kala Translog. Maka semua kebutuhan yang berkaitan dengan transportasi laut dan darat, dari titik di mana akan dijemput sampai titik di mana akan diserahkan, itu bisa kita layani. Tentunya dengan memperhatikan namanya butuh biaya dan waktu. Jadi bagaimana tingkat keterjangkauan biayanya bisa terjangkau, mutunya terjaga, dan tentu waktunya terukur. Nah, itu yang menjadi titik berat kita sehingga bisa bertahan tentunya dengan memanfaatkan teknologi. Jadi cara mempertahankan eksistensi dari Kala Lines itu selalu mengembangkan ya Pak, mengikuti zaman juga tentunya. Betul. Selalu membuat para customer juga tentunya nyaman terhadap pelayanan-pelayanan dari Kala Lines. Nah, sesuai dengan tema Best Quality and One Time Every Time, ini merupakan tema tahun ini ya Pak. Nah, apa kiat-kiat yang dilakukan oleh teman-teman dari Kala Lines sehingga bisa mempertahankan Best Quality and One Time Every Time ini? Betul. Itu adalah tema yang kita usung tahun ini
untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan pelayanan kita terhadap pemakai jasa. Ya. Jadi ada 3 unsur utama yang menjadi titik beratnya, ada di orang, ada di kapal sebagai alatnya, dan ada layanan kita. Ya. Layanan kita tentu harus ditunjang 2 hal tadi, orang atau karyawan dan ABK, dan kapal itu sendiri. Kapalnya, betul. Bagaimana bisa terawat dengan bagus, orang-orang kita punya kepedulian dan keikhlasan melaksanakan kewajibannya, melayani pemakai jasa dengan baik, dan tentunya bagaimana pelayanan itu mulai dari barang orang kita terima sampai kita serahkan dalam kondisi betul-betul sama seperti pada saat kita terima. Betul. Ya, karena ini bisnis kita ini adalah dominan, khususnya Roro itu lebih banyak adalah kendaraan yang diangkut. Ya. Tentu bagaimana pada saat kita terima kendaraan orang sampai diserahkan kembali kondisinya sama seperti itu. Jadi tidak ada defect dan tentunya semangat melayani dengan baik. Bahkan seandainya bisa kita memberikan lebih daripada kondisi sebenarnya itu kondisi pada saat diterima, tapi ya paling tidak sama kondisi pada saat kita terima dengan kondisi pada saat diserahkan kendaraan itu. Seperti itu. Betul. Jadi memang dalam mempertahankan best quality ini ada 3 tadi ya Pak yang harus berkolaborasi dengan baik. Ya. Yang pertama orangnya dan juga kapalnya tentunya, dan pelayanannya yang paling penting, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Naim, bagaimana sikap Kala Lines nih melihat mungkin saat ini sudah sangat ketat ya persaingan di bidang logistik nih. Seperti apa Pak? Kalau bisnis itu persaingannya tinggi, itu salah satu indikator bahwa bisnis itu bagus. Wah, iya betul Pak. Dan tentunya persaingan itu adalah sesuatu yang pasti kita tempuh. Ya, Pak. Dengan pilihan banyak orang, maka masyarakat itu bisa menemukan yang mana terbaik untuk dirinya, kepentingannya. Nah, kewajiban kita adalah bagaimana tetap juga memberikan layanan yang terbaik dari sekian banyak penyedia-penyedia alat transportasi itu. Nah, dengan pengalaman kita yang cukup lama tadi, itu yang kita sempurnakan, bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan orang terus bisa kita layani, bahkan kalau bisa lebih daripada yang mereka butuhkan ke depan. Dan tentunya ini harus memanfaatkan teknologi digitalisasi dan teknologi informasi serta yang lain untuk menunjang kelancaran aktivitas kita itu. Luar biasa. Jadi Pak, kalau boleh tahu mungkin apa saja upaya juga nih yang dilakukan oleh teman-teman Kala Lines dalam membuat Kala Lines menjadi pilihan pertama nih tentunya bagi para customer nih? Ya, tentu supaya kita bisa dijangkau oleh banyak orang mengenai pelayanan kita, ya tentu membutuhkan informasi digitalisasi supaya jangkauan informasi lebih menyebar. Dan kita sudah melakukan itu melalui Kala Translog. Ada media ketika orang membutuhkan jasa kita, ya tidak perlu mencari di mana tempatnya, mungkin cukup dengan 1 kali tombol di HP-nya masing-masing bisa mencari itu. Jadi itu salah satu. Yang kedua adalah jadwal. Kita memberikan pilihan jadwal yang sangat padat, khususnya Jakarta Makassar itu kita ada 9 kali sebulan atau paling tidak setiap 3 hari ada kapal kita yang bersandar. Jadi 1 sandar di Jakarta, 1 bongkar di Makassar, begitu sebaliknya. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendesak, maka pemakai jasa hanya membutuhkan waktu 3 hari, insya Allah kendaraannya akan terdelivery dengan aman sampai di Makassar. Yang ketiga adalah tentu dukungan dari teman-teman media yang banyak memberikan informasi dan edukasi terkait pelayanan yang kita berikan, dan itu sangat membantu. Dan melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman media yang selama ini telah menyuarakan hal-hal yang positif terkait dengan apa yang kita berikan dan apa yang akan kita berikan ke depan. Betul, luar biasa. Jadi memang untuk mempertahankan bagaimana customer itu selalu menjadikan Kala Lines yang menjadi pertama, itu pilihan pertama tentunya dari gencarnya informasi dari luar biasanya sosialisasi dari teman-teman Kala Lines juga tentunya Pak. Dan yang paling penting adalah pelayanannya juga yang selalu dikembangkan. Betul. Luar biasa. Nah Pak, kalau boleh tahu bagaimana Kala Lines melihat pertumbuhan bisnis yang dijalankan nih? Ya, pertumbuhan bisnis itu, bisnis kita memang ada beberapa ya. Ada Roro, ada Tanker, ada Tongkang.
untuk pertumbuhan bisnis angkutan transportasi khususnya di kendaraan Roro, itu sangat tergantung dari pertumbuhan bisnis otomotif. Karena muatannya adalah otomotif. Sebagaimana kita tahu selama ini bahwa pertumbuhan industri otomotif itu sangat meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Kecuali kemarin di era pandemi ya, ada 2 tahun itu kita betul-betul terpuruk, dan itu sudah dunia ya, bukan cuma di kita. Dari semua sektor juga mengalami semua hal sektor. itu, Pak. Betul. Tapi setelah itu tidak lagi, sudah mulai sudah mulai pulih kembali. Namun demikian untuk bisnis transportasi ini kita tetap optimis menatap itu, karena transportasi itu baik laut ataupun darat adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok orang yang akan terus menerus. Cuma mungkin teknologinya yang akan berubah, tapi fisiknya tetap transportasi itu ada. Dan memang dunia ini khusus angkutan laut 70% itu dari lautan ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan memang lahan untuk itu. Kalau dalam Al-Quran sendiri kata laut itu 32 kali disebut. Kata darat itu cuma 13 kali. Kalau kita jumlah itu 45. 32 dari 45 itu adalah 72%. Betul. Itu secara saintis terbukti bahwa 72% memang itu luas lautan. Jadi saya kira transportasi laut itu sesuatu yang mutlak diperlukan. Sangat diperlukan. Bagaimanapun juga majunya teknologi, jembatan belum bisa menjangkau dari Makassar ke Jawa, begitu juga sebaliknya. Jadi saya kira persaingan itu dan pertumbuhan tidak perlu kita takut. Kita bagaimana mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan ke depan, bagaimana kita bisa membuat nilai tambah dan trust kepada pemakai jasa kita. Betul. Jadi berbicara masalah pertumbuhan dari kalian sendiri itu mungkin seperti yang paling tadi katakan, tidak perlu khawatir nih ya. Istilahnya mungkin karena sudah ada rezekinya masing-masing, seperti itu ya Pak. Sepanjang kita bisa memberikan yang terbaik, bisa merubah sesuai apa yang dibutuhkan orang dan kondisi zaman. Karena apa yang menjadi keunggulan kita yang dulu belum tentu bisa menjadi keunggulan kita ke depan kalau kita tidak membenahi. Jadi harus istilah sekarang harus agile ya, harus lincah untuk bisa berubah. Betul Pak, betul. Jadi harus memang mengikuti perkembangan zaman seperti apa yang dibutuhkan nih saat ini. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Naim, mungkin apakah Kalalens ada rencana ke depannya untuk melakukan ekspansi? Kita 1 tahun terakhir ini terjun di bisnis tongkang ya. Dan itu insya Allah kita akan kembangkan ke depan, karena bisnis tongkang itu salah satu yang pertumbuhannya sangat tinggi sekali. Jadi di samping yang ada sekarang, ada 3 entitas bisnis, ada angkutan Roro, ada angkutan tanker, kita juga akan fokus ke angkutan tongkang ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa angkutan nikel, angkutan batu, dan yang itu membutuhkan transportasi laut yang namanya tongkang. Dan itu kita akan ikut dan fokus juga di jenis angkutan itu. Oke, jadi untuk saat ini hanya itu ya Pak yang disebutkan tadi, betul? Oke. Nah, kalau boleh tahu mungkin seperti juga tadi yang Bapak deskripsikan sedikit mengenai 2 tahun belakangan ini kita terpuruk, tidak hanya Kalalens tetapi semua merasakan pada saat pandemi kemarin. Mungkin Bapak sedikit bisa menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi waktu itu tuh Pak pada saat pandemi ini, teman-teman dari Kalalens. Betul sekali. Jadi sebenarnya kapal itu tidak sama dengan mobil ya, meskipun sama-sama alat transportasi. Mobil itu kalau dikandangkan atau diparkir biayanya selesai di situ. Tapi kapal tidak seperti itu, meskipun diistirahatkan ada fixed cost yang harus tetap jalan, karena di situ ada orang dan di situ ada mesin yang harus selalu jalan untuk bisa mensuplai energi terhadap orang yang ada di dalam dan keselamatan kapal itu sendiri. Dan kemarin di masa pandemi itu memang muatan sangat drop sekali, sehingga kita harus mengurangi trip atau frekuensi perjalanan dan harus kapal diistirahatkan atau dilabuhkan istilahnya. Itu banyak memberi kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa
Kalau Tuhan menghendaki sesuatu itu tidak ada daya dan upaya kita, Betul, Pak. Betul. kecuali menyiapkan diri untuk mengantisipasi keadaan itu, karena seluruh dunia kemarin. Tapi salah satu hal yang menjadi pelajaran besar kita bahwa teknologi digitalisasi itu memang tiba-tiba menjadi suatu kebutuhan besar sekali. Ya. Dan ternyata transportasi juga tetap dibutuhkan, meskipun pandemi transportasi tetap dibutuhkan, tapi memang volumenya yang menurun. Ya. Bagaimana mencari alternatif lain transportasi apa yang cocok, logistik darat itu ternyata tetap tumbuh. Dan sebagian juga logistik yang terkait dengan angkutan bahan pokok juga tetap tumbuh. Ya. Tapi memang ada pergeseran pola masyarakatnya. Betul. Yang sebelumnya memang fisik menjadi non fisik. Ya. Tapi itu tadi transportasi untuk menjawab kebutuhannya semua orang, apalagi mengorder lewat online. Nah, itu. Tapi transportasi bukan untuk menunjang online itu. Tetap ya Pak? Ya, betul. tetap. Luar biasa. Jadi memang luar biasa kemarin rintangan juga ya yang dihadapi oleh mungkin teman-teman dari Kala Lain. Seperti yang kita ketahui, luar biasa juga. Sudah menginjak usia ke-32 tahun, ini luar biasa sekali nih Pak. Kalau boleh tahu nih mungkin Pak Naim bagaimana memaknai di usianya Kala Lain yang ke-32 tahun ini Pak? Ya, tentu kita sangat bersyukur sekali bahwa usia 32 tahun itu, kenapa kita bisa sampai di usia itu, tentu karena konsumen percaya kita. Betul. Ada nilai tambah yang kita berikan kepada masyarakat. Ya, ada value dan dari mereka memberikan, dan mereka punya trust kepada kita, sehingga kita bisa sampai kepada usia itu. Tentunya melalui kesempatan ini saya menyampaikan juga penghargaan yang tinggi kepada relasi mitra kerja dan stakeholder yang telah mempercayakan jasanya kepada kami dan membantu kelancaran proses usaha kita. Karena tanpa kepercayaan masyarakat, usia 32 itu sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Dan tentunya kami berharap bahwa panjang usia yang sudah kita lewati, tapi lebih panjang lagi usia yang akan kita tempuh ke depan. Luar biasa, amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kita selalu berharap bahwa para customer selalu percaya, dan tentunya Kala Lain selalu berkembang ke depannya, betul ya Pak? Itu yang menjadi harapan kita. Ya, betul, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bersinergi, berkolaborasi, dan berani berkompetisi, mengapa itu penting bagi Bapak? Saya kira sinergi itu sangat penting, karena itu menyatukan dan dua kekuatan atau beberapa kekuatan, atau semakin menguatkan dua kekuatan. Kemudian kolaborasi itu penting. Kenapa? Karena dengan kolaborasi kita bisa memberikan keberagaman yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Jadi ketika kemampuan kita hanya memberikan satu macam jenis pelayanan, dengan kolaborasi kita bisa memberikan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat. Dan kenapa kompetisi itu penting? Karena kalau kita tidak berkompetisi dengan berbagai macam pilihan yang ada, itu membuat kita tidak dilirik orang. Kalau kita tidak dilirik, pasti kita bukan bertahan, tapi kita bisa kolaps atau kita bisa mati. Nah, tentu itu sesuatu yang tidak ada orang menginginkannya. Di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Isra itu ada ayat yang sangat relevan sekali dengan kegiatan kita selama ini. In ahsantum li anfusikum famin asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat buruk, maka kerugian daripada keburukan itu akan kembali kepada kalian. Maka itulah yang harus kita terjemahkan dalam bisnis. Biar kita memberikan pelayanan yang lebih bagus, sehingga akan kembali kepada kita. Jadi kompetisi itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang harus membuat kita menyerah, tapi dengan kompetisi itu malah harusnya membangkitkan semangat kita, kemauan kita untuk terus menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan dirindukan masyarakat, pelayanan jasanya. Jadi memang sangat penting ya Pak, mulai dari bersinergi dan juga berkolaborasi, terlebih kepada berani berkompetisi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ya kompetisi itu memang apa ya, istilahnya mutlak ya adanya dimanapun itu, di dunia bisnis manapun itu, tentu kompetisi itu juga merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kompetisi kita bisa melihat sampai di mana kemampuan kita dan terus menggali apa yang perlu kita perbaiki ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Kompetisilah yang melahirkan ide-ide dan inovasi. Betul. Tanpa kompetisi maka itu ide dan inovasi itu akan sangat lambat sekali.
dan dengan ide itu akan muncul berbagai macam hal-hal baru yang manfaatnya juga akan lebih banyak. Betul. Dan berpacu pada salah satu ayat dari Al-Quran yang Bapak tadi bilang itu sangat penting terapkan dalam dunia bisnis ya Pak. Yang dimana tentunya kalau kita berbuat hal baik tentunya itu akan kembali kepada kita. Betul. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak benar ataupun berbuat yang keliru itu tentunya akan berbalik juga kepada diri kita Betul sendiri. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Naim, di usia yang ke-32 tahun Kalalens ini, sejauh ini sudah apa saja nih mungkin pencapaian yang telah dicapai dari Kalalens sendiri Pak? Tentu pertumbuhan itu bisa terlaksana kalau ada sisa hasil usaha. Ya. Kita melihat sendiri bahwa tadi perjalanannya dari lokal, dari 2 titik, dari Bajoe, dari Bira, Pamatata, Selayar, Bulukumba, terus tumbuh, pindah ke Bajoe Kolaka karena pasarnya lebih besar. Kemudian dari bisnis itu pindah menjadi menasional dan bahkan sampai ke negeri tetangga, tentu bahwa itu adalah pertumbuhan yang sudah dicapai. Namun demikian kita berharap khusus untuk Roro sendiri, kita market share-nya alhamdulillah sudah paling besar dari semua pelayaran-pelayaran Roro yang melayari Bajoe Kolaka, Makassar, Jakarta ya. Kita sudah di atas angka 50% dan itu bertahan. Kalau secara Kalalens, secara 2 perusahaan tadi malah kita sudah di atas 70%. Tapi angka itu sekaligus juga tanggung jawab. Bukan cuma angka prestasi, tapi di balik itu ada tanggung jawab yang harus kita tunaikan bagaimana supaya apa yang ada itu betul-betul bisa terpuaskan dengan pelayanan kita supaya bisa naik lagi persentasenya. Betul. Luar biasa. Jadi memang tanggung jawab itu juga merupakan hal yang sangat penting ya Pak. Yang dimana tentunya customer percaya kita, tentunya itu merupakan suatu tanggung jawab yang dimana tentu kita harus pertahankan kualitas pelayanannya. Betul ya Pak? Betul. Karena di tengah banyaknya pilihan, kalau kita memberikan hal yang sama, maka pilihan itu akan banyak. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang punya nilai lebih dibanding yang lain, saya kira orang akan tetap percaya dan memberikan layanannya kepada kita. Betul. Luar biasa. Nah, mungkin saya ingin menanyakan lagi, Pak Naim mungkin selaku COO dari Kalalens ini mungkin apa nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman karyawan, mungkin apakah mungkin yang dipersiapkan ke depannya itu apa? Apakah memang harus siap meningkatkan istilahnya meningkatkan kemampuan dan juga mungkin memang harus siap mengantisipasi perubahan bisnis nih. Itu gimana tuh Pak? Kepada teman-teman Kalak Friends, barangkali juga kepada Tribuners, Tribuners betul. Bahwa persaingan ke depan itu semakin akan sengit. Kalau apa yang ada sekarang itu mungkin tidak seberapa dibanding apa yang akan terjadi beberapa dekade ke depan. Akan semakin ketat. Betul, ya, Pak. Untuk itu maka keahlian atau keterampilan yang kita miliki sekarang belum tentu bisa menjawab apa persoalan yang akan muncul ke depan. Betul. Untuk itu kita harus selalu siap mengantisipasi itu dengan selalu belajar, selalu menambah kapasitas kemampuan kita dan keterampilan kita, dan tentunya jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan juga harus semakin ditingkatkan. Karena itulah tujuan hidup kita yang paling terakhir dan nyata pastinya. Luar biasa. Jadi memang tentu kita harus selalu siap menghadapi apa yang akan datang di depannya Pak, di kedepannya nanti, dalam artian mungkin perubahan-perubahan yang terjadi kita harus bisa dengan mudah beradaptasi ke depannya. Pak. Betul. Disrupsi bisnis itu akan terjadi terus dan kita sudah lihat beberapa korbannya. Begitu juga dengan tenaga kerja, orang juga akan begitu, akan semakin tersisih. Betul. Karena kalau kita punya keahlian dengan model lama, itu tidak cocok lagi dengan ke depan. Dengan ke depan sekarang saja belum tentu bisa sesuai. Betul. Jadi supaya kita menjadi sesuatu yang terus dibutuhkan, ya kita harus menambah kapasitas kita. Selalu mengupgrade skill yang kita miliki ya Pak. Betul, luar biasa. Nah, dalam rangka hari ulang tahun Kalalens yang ke-32 tahun ini Pak, saya dapat informasi bahwa manajemen mengusung kegiatan Corporate Social Responsibility melalui penanaman mangrove yang rencananya akan berlangsung di Pangkep dalam waktu dekat ini. Apakah itu betul atau tidak? Betul sekali. Betul, jadi
kita rencananya akan menanam kurang lebih 32.000 Wah, sesuai dengan mantap, betul. ya sesuai dengan ulang tahun yang Betul, ke-32. usia Color Lens Ya. yang ke-32 tahun. Luar biasa. Mudah-mudahan tindakan itu, kegiatan itu bisa menginspirasi khususnya masyarakat yang ada di situ untuk menjaga Ya, apa yang sudah ditanam nanti betul. supaya bisa menjadi apa namanya semacam pelestari lingkungan supaya keberlanjutan kehidupan di bumi ini bisa terus ekosistemnya Luar terjaga. biasa. Jadi itu akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini ya Pak, betul? Ya, betul sekali. Mungkin akhir bulan atau awal Agustus mungkin? Paling lambat di awal Agustus. Oke, tapi saat ini belum fix ya tanggalnya Pak? Ya, Belum tanggalnya masih dikoordinasikan. Tapi memang kalau untuk tempatnya sudah fix di Pangkep Sudah, ya? di Pangkep. Tepatnya di daerah apa itu Pak? Di kecamatan apa mungkin? Saya kurang tapi saat ini ya, masih... yang jelas itu di Kabupaten Pangkep di daerah pesisir. Betul, oke, luar biasa. Nah, sebelum kita menutup program Tribun VIP pada sore hari ini, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Pak Naim nih. Mungkin seperti yang kita ketahui, seperti yang tadi Pak Naim jelaskan bahwa Pak Naim sudah berada di Kalalayan sejak tahun 1991 ya, hingga 2022 ini. Terhitung sudah 31 tahun nih. Mungkin apa nih pesan-pesan dari Pak Naim untuk teman-teman Tribuners ataupun juga Kalafriend di luar sana untuk kita apa ya, istilahnya tetap konsisten, tetap semangat dalam bekerja ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Naim sudah berada di Kalalayan sudah terhitung 31 tahun nih. Betul, itu betul. Mungkin apa yang ingin pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada Tribuners maupun juga Kalafriend yang menonton saat ini. Iya, terima kasih. Jadi kerja itu adalah ibadah, ya. Jadi kerja itu bukan hanya untuk mendapatkan upah, tapi kerja itu adalah ibadah. Maka ibadah itu tentu kontinu, bukan hanya 1-2 kali, tapi terus menerus. Betul. Jadi kalau kita juga apa namanya menganggap bahwa kerja itu ibadah, tentu kita akan bekerja lebih baik supaya ibadah kita bisa diterima dan bermanfaat. Betul. Dan saya kira seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus selalu belajar, meningkatkan kemampuan kita karena lingkungan akan berubah terus. Kalau kita tidak menyiapkan itu ya kita akan susah berkompetisi tadi. Ya. Jadi tentu teman-teman harus menjaga integritas dan loyalitas kepada perusahaan kita sendiri. Betul, luar biasa. Jadi memang kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kerja itu merupakan ibadah ya Pak. Betul. Nah, oke. Sebelum kita menutup program kita, mungkin saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Naim untuk sedikit menyampaikan harapan-harapan kedepannya, baik itu untuk teman-teman karyawan di Kalalayan ataupun Kalalayan nih. Silakan Pak. Iya. Jadi kepada mitra-mitra kami, kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan distribusi kendaraan, distribusi barang dan jasanya, dapat dipercayakan kepada kami. Insya Allah kami akan menghandle dengan baik. Dan kepada teman-teman yang ada di Kalalayan, mari kita sama-sama menyatukan pandangan dan pikiran untuk memberikan persembahan terbaik terhadap perusahaan yang kita cintai ini, supaya keberlangsungan hidup dan pertumbuhannya semakin berkembang ke depan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa, bukan cuma kepada yang nasional, tapi akan lebih besar lagi. Dan tentunya kita mengharap keberkahan dari semua upaya kita itu supaya berkah di mata Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Terima kasih Pak Naim sudah hadir di studio kami berbagi dengan Tribuners yang ada di rumah. Terima kasih dan selamat ulang tahun juga untuk Kalalayan yang ke-32 tahun nih Pak ya. Semoga Kalalayan selalu semakin maju nih ke depannya tentunya sesuai dengan harapan dan doa-doa yang kita utarakan tadi. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk Tribuners maupun juga Kalafriend yang menyaksikan kita pada sore hari ini. Untuk itu mungkin saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.